Oke, kan, saya Matoris Warman di kelas Digital Marketing di CDMAH 027. Pada kali ini saya akan menjawab soal-soal dari teknikal kompetensi yang diberikan oleh mentor kami yaitu Kak Tommy. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai strategic design thinking ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa pemasar harus mempelajari strategic design thinking? Dan bagaimana hal itu menjembatani strategi bisnis dan customer insight. Oke, jadi apa itu sebenarnya strategic design thinking? Itu sebenarnya adalah sebuah pola pikir atau kerangka berpikir yang sebenarnya memadukan dua hal, yaitu logika bisnis sama empati manusia. Di mana logika bisnis ini seringkali berpatokan pada angka, target, KPI, profit, dan lain-lain. Sedangkan empati manusia itu sebenarnya adalah sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh manusia. Eh, Dirasakan, terus juga yang dibutuhkan gitu. Nah, eh, kalau pemasaran konvensional itu sering bertanya, kayak bagaimana kita menjual lebih banyak, kalau di design thinking, bertanya dulu sebenarnya, kayak masalah apa sebenarnya yang dialami oleh pelanggan kita. Jadi, nanti kenapa pertanyaannya kenapa pemasar itu harus melakukan pertanyaan itu, melakukan strategi design thinking. Sebenarnya yang pertama itu menghindari asumsi yang mahal, terus yang kedua itu membuat atau menciptakan solusi yang benar-benar relevan sama kebutuhan si pelanggan atau masyarakat pada umumnya. Kemudian juga melatih iterasi, bukan perfeksionisme, karena seringkali kalau logika bisnis itu agak utopis kan. Kemudian yang keempat itu kita menjadi leader gitu untuk eh, di tempat itu gitu sebagai pemasar. Nah, kemudian sebenarnya itu ada sih tahap-tahapan untuk eh, yang kaitannya dengan pemasaran dan strategic design thinking. Jadi yang pertama itu kita istilahnya itu eh, empathize. Jadi di mana empathize itu mewawancara atau interview user-user yang berhubungan atau mengobservasi atau istilah lainnya itu namanya social listening. Jadi di mana kita tuh sebagai pemasar itu belajar dari sudut pandang atau POV-nya si pelanggan gitu atau customer, bukan asumsi kita, bukan asumsi pribadi, bukan asumsi dari sebuah seorang pemasar. Kemudian baru kita masuk ke define. Nah, di define ini kita itu merumuskan sebenarnya problem statement yang udah kita dapat dari data-data di empati tadi gitu kan. Jadi misalnya contoh tuh kayak pelanggan kita itu sebenarnya lagi frustrasi karena apa gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita udah bisa ngomongin itu, artinya kita udah bisa punya namanya fondasi strategi. Kemudian ideasi ya. Nah, ini ideasi ini udah masuk ke kaitannya ke kreativitas. Jadi ini bagaimana sebenarnya brainstorm ini dilakukan tanpa yang namanya batas gitu. Jadi kayak nggak ada boundary sehingga pemasar ini bisa menciptakan ide-ide buat campaign atau sebenarnya itu kayak pendekatan untuk mana yang paling potensial untuk dilakukan gitu. Dan ya mungkin ada batasan budget dan segala lagi. Cuman yang namanya brainstorming atau proses kreativitas itu baiknya tidak boleh dibatasi. Kemudian yang keempat itu prototype, yaitu kita membuat konten atau landing draft di mana kita bisa tes dulu lah kira-kira nanti dari iklan yang kita buat ini
relevan atau enggak gitu sebelum kita sepenuhnya eh, nyemplung atau berinvestasi di campaign itu. Kemudian yang terakhir baru tes atau dan iterate gitu ya. Jadi yang kelima ini, tahap kelima ini benar-benar di mana kita nge-deploy campaign kita. Dan kemudian kita di kelompok itu atau community itu kita ukur gimana responnya, segala macamnya, feedbacknya, dan kita lakukan iterasi sehingga nanti campaign yang besar itu bisa dijalankan atau dilaksanakan lebih baik. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu GEO versus SEO. Definisikan Generative Engine Optimization, GEO, dan jelaskan tujuan utamanya dibandingkan dengan SEO tradisional. Jadi, dulu orang itu mengetik di Google, terus milih dari salah satu hasil yang keluar gitu. Terus kita baru baca websitenya. Nah sekarang itu makin banyak orang yang sebenarnya langsung nanya ke ChatGPT, ke Gemini, ke Manus, ke Claude gitu, tanpa mereka perlu mencari atau scraping informasi-informasi dari website yang mereka cari di Google tadi gitu, di search engine. Jadi inilah yang memunculkan sebenarnya kebutuhan baru bagaimana agar konten atau apa namanya, iya konten yang kita buat itu dipilih oleh AI yang ada di search engine gitu ya sebagai referensi jawabannya. Kayak gitu. Jadi kalau SEO itu kan definisinya adalah mengoptimalkan konten supaya muncul di halaman pencarian ya. Tapi kalau GEO itu sebenarnya mengoptimalkan konten bagaimana agar dikutip atau dijadikan sumber oleh AI generatif gitu. Jadi metriknya itu seberapa sering brand atau konten yang kita buat itu muncul sebagai outputnya AI gitu. Jadi sehingga jawaban kita udah divalidasi sama AI dan orang bisa percaya atau pakai konten kita sebagai jawaban. Nah, tapi perbedaan mendasarnya sebenarnya dari tujuan SEO itu kan sebenarnya menemukan halaman website kita. Terus kita klik, terus baca. Nah, suksesnya SEO itu ditentuin dari traffic dan ranking yang kita peroleh. Nah, tapi kalau tujuan SEO itu sebenarnya AI itu merangkum konten dan menyebutkan brand brand kita atau situs kita sekaligus menjawab pertanyaan dari user kita itu yang pakai AI tadi itu. Jadi bahkan sebelum user itu ngeklik, itu dia atau masuk ke website kita, dia udah tahu jawaban. Jadi kalau SEO itu visibility di search engine, tapi kalau GEO itu sebenarnya kita kayak memasang authority gitu di ekosistemnya AI di search engine manapun ya. Kemudian pertanyaannya itu eh, selanjutnya adalah tentang social media engagement. Jadi social media engagement ini pertanyaannya sebutkan 3 praktik terbaik untuk meningkatkan follower engagement di platform sosial media. Ini pertanyaan yang cukup fundamental ya. Jadi eh, kenapa engagement itu sebenarnya lebih penting dari sekedar follower account kita atau jumlah follower kita. Jadi kalau follower banyak tapi engagement rendah, artinya si audiens itu nggak benar-benar peduli dengan konten yang kita buat itu. Nah, kayak platform kayak Instagram, TikTok, LinkedIn,
itu pakai engagement rate sebagai sinyal utama untuk mendistribusikan konten kita itu menjadi lebih luas, jadi reach-nya lebih lebar, luas, melebar. Jadi kalau misalnya 1.000 follower aktif itu jauh lebih berharga daripada 100.000 follower pasif. Jadi eh, apa namanya, kualitas dari 1.000 follower aktif itu akan mempengaruhi reach dari konten kita ketimbang 100.000 follower yang nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada interaksi sama sekali dengan konten kita. Nah, kemudian tadi 3 cara ya, 3 praktik ya. Jadi 3 praktek terbaiknya itu untuk mendapatkan follower itu yang pertama itu ya ini hal yang paling organik dan paling mendasar, konsistensi konten dan identitas yang jelas sekaligus kualitas dari kontennya. Jadi kalau kita itu membahas konsistensi, konsistensi itu bukan cuman soal frekuensi kita tuh posting, tapi tentang sebenarnya identitas yang mau kita bentuk gitu, yang bisa dikenali sama audiens. Nah, si audiens ini perlu tahu apa namanya, apa yang mereka kira-kira peroleh gitu ketika mereka tuh nge-follow akun kamu gitu. Apakah nanti dia dapat hiburan, apakah nanti dia dapat edukasi, atau menginspirasi, atau informasi gitu kan. Nah, brand yang konsisten itu atau orang yang konsisten itu dalam tone, terus juga kayak let's say the whole visual ya, kayak tone, visual, terus juga tema gitu yang dia buat, persona yang dia bentuk gitu, maka akan lebih mudah di engage gitu. Nah, strategi yang kedua, itu adalah buat konten yang engaging atau memicu percakapan gitu. Jadi, eee, jika tidak ada storytelling, maka tidak akan ada percakapan, gitu kan. Jadi, kalau misalnya dari konten kamu itu tidak, eee, membuat sebuah storytelling gitu yang baik, yang menarik, maka konten yang memicu percakapan itu tidak akan terbentuk. Maka strategi yang kedua ini tidak bisa dibuat gitu. Jadi perbedaan yang besar antara konten yang dilihat sama konten yang buat orang itu tergerak itu sebenarnya orang apa namanya, konten dengan engagement tinggi yang memicu salah satu dari rasa ingin tahu, terus perdebatan, terus identifikasi apa ya, identifikasi diri kayak, "Aduh ini gua banget," gitu kan. Terus ada kayak, dorongan, yang relatable sehingga dari suatu komunitas atau teman-temannya kayak circle-nya itu kemudian dia punya dorongan untuk berbagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu, engagement yang aktif atau 2 arah ya. Jadi seringkali ini tuh praktik yang sering dilupakan atau diabaikan, baik itu dari mostly sih brand besar ya. Jadi engagement itu mereka ukur cuman sekedar antara konten mereka dan dari, apa namanya, audiensnya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya brand tersebut merespon apa yang audiens, apa namanya, lakukan, kayak misalnya komen gitu kan, sudah meluangkan waktu untuk komen at least, itu maka, sebenarnya itu adalah suatu hal yang sangat, apa namanya, krusial. Mengapa ini sebenarnya krusial? Karena secara algoritmik semua platform, terutama di IG, di TikTok atau LinkedIn itu mengukur yang namanya engagement itu velocity ya, eee, itu dari seberapa cepat dan seberapa banyak interaksi terjadi setelah konten itu di-publish. Nah, jadi kalau misalnya kita itu aktif, ngebales komen-komen
di jam kita baru posting, maka si algoritma itu seringkali baca kontennya adalah sebagai konten yang memancing percakapan gitu, diskusi tadi kan. Dan jadi karena hal tersebut, algoritma akan dengan senang hati mendistribusikannya menjadi lebih luas gitu. Atau jadi reach-nya lebih lebar. Jadi orang mau nonton. Jadi lebih banyak yang nonton dan orang lebih banyak probabilitas untuk follow brandnya atau eh, orangnya gitu. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini SEM terms ya. Eh, istilah SEM, search engine apa? Jadi kalau di sini soalnya definisikan CTR, click through rate, dan jelaskan bagaimana cara menghitungnya dalam sebuah kampanye PPC, pay per click. Oke. Jadi definisi CTR itu kalau kita cuma terjemahin aja kan kecepatan klik ya. Jadi adalah sebuah persentase di mana orang yang melihat iklan kita itu kan dianggap sebagai sebuah impression. Kemudian dia mau ngekliknya. Nah, ini tuh adalah metrik yang sangat fundamental di media sosial dalam SEM yang mengukur sebenarnya seberapa menarik sih dan relevan iklan kita di mata audiens yang melihatnya gitu. Jadi kalau CTR tinggi itu berarti artinya iklan kita itu vibing dengan the audience gitu. Kalau CTR rendah berarti ada yang perlu kita perbaiki, baik itu dari segi kontennya atau metodenya. Nah, rumusnya apa? Jadi rumus CTR, ini CTR, CTR itu sama dengan jumlah klik dibagi dengan jumlah impression, kemudian hasilnya dikali dengan 100. Jadi nanti hasilnya dapat persentase. Jadi misalnya contoh yang pertama, misalnya iklan ditampilkan ya di orang kelihatan gitu 5.000 kali. Kemudian itu iklannya diklik 200 kali. Berarti CTR-nya adalah 200 dibagi 5.000 dikali 100. Berarti berapa persen? 4%. Kemudian contoh kedua, kalau yang CTR-nya rendah. Nah, iklan ini ditampilin 10.000 kali, tapi cuma diklik 50 kali. Berarti kan CTR-nya cuma berapa? 50 dibagi 10.000 dikali dengan 100. Berarti kan 0,005. Berarti itu 0,5%. Berarti rendah banget. Nah, itu di tiap platform sebenarnya ada benchmarking ya buat namanya CTR. Itu ada indikator di mana CTR itu yang baik dan bagus itu berapa persen. Jadi kalau kayak di Google Search Ads itu 2-5% itu udah dianggap bagus. Kalau di Meta atau di sosial apa namanya media sosial lainnya itu 0,9-1,5% itu udah dianggap bagus. Itu. Jadi singkatnya CTR itu seperti berapa banyak orang yang masuk ke toko setelah dia ngeliat spanduk di depan. Jadi apakah mereka akhirnya membeli gitu. Nah, jadi converse itu kalau udah sampai itu berarti conversion rate gitu kan. Jadi dua hal itu sebenarnya harus dioptimalkan berbarengan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang video marketing. Pertanyaannya adalah mengapa menentukan hook yang tepat di beberapa detik pertama sebuah real ad sangat krusial bagi performa iklan. Ini pertanyaan yang sebenarnya ini banyak dibagikan oleh
tips-tips oleh orang-orang di internet ya. Itu jadi kita tuh kayak perang atensi gitu di feed kita. Misalnya di Instagram atau Instagram Reels atau TikTok gitu. Jadi satu scroll itu butuh waktu kurang dari 1 detik, ya kan? Nah, iklan kita itu atau konten kita itu bersaing bukan cuma dengan brand lain gitu atau orang lain, tapi juga bersaing dengan konten teman, terus ada kreator-kreator gede lainnya, ada sekedar meme atau berita gitu, sama user-user yang lainnya. Jadi, dalam lingkungan yang punya attention span yang pendek ini, hmm, detik ke 0 sampai ke 3 itu adalah detik yang paling krusial. Jadi pertanyaannya, kenapa hook di 0 sampai 3 detik pertama itu menentukan nasib iklan atau konten selanjutnya gitu. Menentukan keseluruhan iklan nasibnya tuh iklan gimana gitu. Jadi sebenarnya yang pertama, watch time itu adalah sinyal untuk distribusi utama algoritma. Nah, ini yang dipakai di media sosial. Jadi kalau misalnya user itu tiba-tiba atau audiens itu berhenti nge-scroll dan nonton kontennya melewati 3 detik pertama, maka algoritma itu mau dari Instagram atau TikTok itu nandain konten kita sebagai hal yang menarik ya, dan mendistribusikan hal tersebut ke lebih banyak orang. Jadi reach-nya makin digedein, baik secara organik maupun berbayar sebenarnya. Nah, hook yang lemah berarti sama dengan watch time yang rendah dan berarti jangkauannya jadi lebih terbatas. Meskipun anggaran atau biaya iklan yang kita pasang itu gede gitu, tinggi, besar. Nah, kedua, sebenarnya pesan utama itu nggak pernah tersampaikan tanpa hook sebenarnya. Di sebuah iklan, itu bisa punya produk yang luar biasa, terus tawarannya juga gila-gila, terus juga ada CTA-nya juga udah bagus banget gitu kan. Tapi kalau semua itu nggak ada artinya buat user kalau dia udah nge-skip di detik kedua. Jadi sebenarnya hook itu udah izin masuk untuk nyampein sisa pesan aja gitu. Jadi sebenarnya pesan itu harus disampaikan pertama. Jadi kita yang pertama harus disampaikan, terus nanti baru dia badan pesannya tuh di yang lainnya tuh sisanya tuh terakhiran. Yang ketiga itu hook yang buruk itu sebenarnya akan membuat biaya iklan yang membengkak gitu, atau tinggi. Jadi platform kayak Meta gitu kan, itu sebenarnya dia menghitung metrik gitu video plays at 3 second gitu, through play dan average watch time. Nah, iklan yang ditinggalin sangat cepat gitu akan ngedapetin yang namanya relevance score yang rendah gitu bagi Meta. Jadi yang berdampak langsung pada CPM dan CPR yang lebih mahal gitu. Nah, jadi kamu apa ya, kayak bayar bayar mahal untuk jangkauan yang kecil gitu. Ibaratnya kamu masang sebuah papan billboard, di iklannya udah megah, keren, tapi masangnya di kabupaten. Artinya jangkauannya kecil ya. Kabupaten warganya cuma berapa. Nah, yang keempat ini sebenarnya agak ada psikologisnya juga, jadi psikologis attention. Jadi otak itu udah eh, butuh alasan buat berhenti ya. Jadi manusia itu seringkali nge-scroll waktu dia malah modenya pasif gitu. Jadi dia tuh akan terbangun kalau misalnya ada
suatu stimulus gitu atau rangsangan yang memicu gitu. Nah, ini dari video kita mungkin ada kejutan, terus relevansi personal gitu, jadi kayak relatable lah merasa dia. Terus juga ada rasa penasaran gitu, ini videonya mau kemana gitu, tapi gimana? Terus ada konflik gitu kan, yang ngebuat hook itu efektif untuk mengeksploitasi dari salah satu dari mekanisme yang tadi disebutin. Tuh. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya hook itu bukan cuman sekedar eh, menarik ya, tapi hook itu sebenarnya agak ada janji yang implisit ke viewer bagaimana kalau misalnya kamu terus-terusan nonton. Jadi nanti kalau kamu terus nonton, mungkin akan ada sesuatu yang kira-kira bakal kamu dapetin dari video ini gitu kan, atau konten ini. Jadi kalau dia makin ngerasa itu janjinya kuat gitu, jadi makin lama dia makin mau untuk stay dan nonton lebih lama. Baik, semua pertanyaan sudah saya jawab. Terima kasih. Sampai jumpa.